Selamat datang di channel Nuansa Media. Kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang raja yang rela hidup sebagai rakyat biasa. Sebuah penyamaran yang kelak akan mengungkap kejahatan para pejabat, menguji kesetiaan dan menorehkan sejarah baru bagi kerajaannya. Inilah kisah selengkapnya. Kerajaan Adiwangsa adalah kerajaan yang makmur dan luas. Bentengnya menjulang, bendera-bendera berkibar di setiap menara, dan pasarnya selalu ramai dengan pedagang dari berbagai negeri. Dari luar semua tampak sempurna. Namun di balik kemegahan itu, Raja Prabu Dirgantara merasa ada yang salah. Ia sering mendengar bisikan para pedagang asing, para pengelana, dan bahkan rakyat kecil yang nekat menghadap ke istana secara diam-diam. Mereka mengatakan bahwa desa-desa di pinggiran kerajaan menderita, pajak yang mencekik, hasil panen yang dirampas, dan para pejabat yang hidup berfoya-foya. Raja selalu menanyakan hal itu kepada para menteri, namun jawabannya selalu sama. Habaduka semua rakyat sejahtera. Tidak ada masalah. Pajak digunakan untuk pembangunan. Jangan khawatir. Jawaban yang sama, berulang-ulang. Hingga Raja mulai merasa bahwa ia sedang dibutakan oleh lingkaran kekuasaannya sendiri. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Di balik tirai sutra kamar megahnya, Raja sering terbangun dengan mimpi buruk. Ia bermimpi melihat rakyatnya kurus kering, anak-anak menangis kelaparan, sementara bangsawan pesta pora di aula istana. Hatinya hancur. Ia merasa telah gagal sebagai raja. Suatu malam, ketika Raja duduk sendirian di taman istana, datanglah Ki Patrajaya, penasihat tua yang sudah mengabdi sejak masa ayahandanya. Rambutnya putih, tongkat kayu selalu ada di tangannya. Namun matanya masih tajam penuh kebijaksanaan. Ki Patrajaya membungkuk lalu berkata dengan suara rendah, "Paduka, izinkan hamba bicara tanpa tedeng aling-aling." Raja menoleh. "Katakanlah Ki Patrajaya, aku tahu engkau tidak pernah berkata sia-sia." Ki Patrajaya menarik napas dalam. Rakyat di desa tidak seperti laporan yang Paduka terima. Mereka menderita, mereka tercekik pajak. Banyak yang kehilangan tanahnya, tapi para pejabat menutupinya. Jika Paduka terus duduk di singgasana tanpa pernah melihat, Paduka akan terus dibohongi. Raja terdiam, dadanya terasa sesak. "Lalu apa yang harus aku lakukan, Ki?" tanyanya lirih. "Turunlah, Paduka. Tapi bukan sebagai raja, turunlah sebagai bawahan. Hiduplah bersama mereka, rasakan lapar mereka. Lihat ketidakadilan dengan mata Paduka sendiri. Dengan begitu Paduka akan tahu siapa yang jujur, siapa yang berkhianat." Kata-kata itu bagaikan palu menghantam hati Raja. Malam itu, ia memutuskan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi buta sebelum ayam berkokok, Raja bangkit dari tidurnya. Ia membuka peti tua di ruang pribadinya. Di dalamnya tersimpan pakaian lusuh, pakaian sederhana milik rakyat biasa. Ia mengenakan baju itu lalu menutupi wajahnya dengan kain kusam. Sejak hari itu, Jakawira bekerja dari pagi hingga sore. Ia mencangkul tanah yang keras, memikul air dari sumur jauh, bahkan membantu memperbaiki pematang sawah yang jebol. Tangannya melepuh, punggungnya sakit, tapi hatinya kuat. Malamnya, ketika tubuhnya terasa remuk, ia tersenyum tipis. "Aku baru sehari di sini dan rasanya sudah berat sekali. Bagaimana dengan rakyatku yang harus melakukan ini sepanjang hidupnya?" Lama-kelamaan Jakawira mulai akrab dengan warga desa. Ia dikenal sebagai buruh yang rajin dan tidak banyak bicara. Anak-anak kecil sering mengikutinya karena ia suka bercerita. Ada seorang pemuda bernama Raden Kerta yang meski masih muda, sudah kehilangan ayah karena dipenjara akibat tidak mampu membayar pajak. Raden Kerta menjadi sahabat dekat Jakawira. Mereka sering bekerja bersama, bahkan berbagi makanan sederhana berupa singkong rebus. Di sisi lain ada pula seorang gadis desa bernama Saras Putri, seorang penenun. Saras dikenal ramah meski hidup miskin. Ia sering menolong orang lain, bahkan ketika dirinya sendiri kekurangan. Diam-diam Jakawira merasa hatinya hangat setiap kali berjumpa dengan Saras, namun ia sadar dirinya adalah raja. Ia tidak boleh terbawa perasaan. Ia hanya menyamar sementara. Hari-hari di desa Tirto Agung selalu diwarnai ketakutan. Setiap awal bulan utusan Ki Suradipa datang untuk menagih pajak. Mereka membawa cambuk dan tombak, berjalan berkeliling desa sambil berteriak, "Bayar pajak, siapa yang terlambat bersiap menerima hukuman." Suatu sore, Jakawira melihat sendiri seorang ibu tua dipukul karena tidak mampu membayar. Anak-anaknya menangis, tapi petugas itu tetap merampas ayam terakhir yang dimiliki keluarga itu. Jakawira mengepalkan tinjunya. Darahnya mendidih, tapi ia menahan diri. Jika ia melawan sekarang, penyamarannya bisa terbongkar.
Ia harus bersabar, menunggu saat yang tepat. Hari itu Raden Kerta tidak mampu membayar pajak. Ia hanya punya beberapa ikat padi yang baru dipanen. Petugas pajak mencemoohnya. Hanya segini? Kau pikir ini cukup untuk menebus hutang pajakmu? Aku hanya punya ini, jawab Raden Kerta lirih. Tanpa ampun, petugas itu menampar Raden Kerta hingga jatuh. Warga sekitar hanya bisa menunduk, takut ikut campur. Jakawira yang melihat kejadian itu tak tahan lagi. Ia melangkah maju, berdiri di depan Raden Kerta. Cukup, kau sudah merampas lebih dari yang seharusnya. Biarkan dia hidup dengan sisa yang ada. Petugas pajak menatapnya tajam. Siapa engkau berani melawan perintah Ki Suradipa? Jakawira menunduk, berpura-pura sebagai rakyat biasa. Aku hanya buruh. Tapi aku tidak tahan melihat ketidakadilan ini. Petugas itu mengayunkan cambuk ke arahnya. Dengan refleks Jakawira menangkap cambuk itu dengan tangannya. Matanya menyala marah. Suasana desa hening. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin seorang buruh berani melawan petugas Ki Suradipa? Petugas itu menggeram lalu berteriak. Kau akan menyesal orang kampung. Sejak kejadian itu nama Jakawira mulai diperbincangkan di desa. Ada yang kagum karena keberaniannya. Ada pula yang khawatir. Dia berbeda dari orang biasa, bisik seorang warga. Gerakannya cepat, tenaganya kuat. Siapa sebenarnya Jakawira ini? Sementara itu, Ki Suradipa pun mulai mendengar laporan tentang seorang buruh baru yang berani melawan petugasnya. Ki Suradipa tersenyum sinis. Kalau benar dia berani, aku sendiri yang akan menghadapinya. Setelah insiden cambuk itu, suasana desa Tirto Agung berubah. Banyak warga mulai diam-diam mendekati Jakawira. Terima kasih sudah membela Raden Kerta, kata seorang ibu sambil memberikan sepotong singkong rebus. Kalau bukan karena kau, mungkin dia sudah dipenjara. Jakawira hanya tersenyum. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Kita tidak boleh diam melihat ketidakadilan. Namun ia juga sadar, keberaniannya bisa memicu masalah besar. Ki Suradipa pasti tidak akan tinggal diam. Benar saja. 2 hari kemudian, 4 orang utusan Ki Suradipa datang ke desa. Mereka menunggang kuda, membawa tombak dan wajahnya penuh arogansi. Siapa yang bernama Jakawira? Teriak salah satu dari mereka. Warga desa ketakutan. Mereka saling pandang. Tidak ada yang berani menunjuk. Akhirnya Jakawira melangkah maju dengan tenang. Aku yang kau cari. Utusan itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Kau yang berani melawan petugas pajak? Ki Suradipa ingin bertemu denganmu. Sekarang juga, warga desa terdiam. Mereka tahu siapapun yang dipanggil Ki Suradipa jarang bisa kembali dengan selamat. Jakawira dibawa ke rumah besar Ki Suradipa. Bangunan itu mencolok di tengah desa miskin. Dindingnya kokoh. Halamannya luas dan penuh hiasan emas. Di dalam Ki Suradipa duduk di kursi ukir, tubuhnya gemuk, wajahnya penuh kesombongan. Jadi kaulah yang namanya Jakawira, katanya sambil mengelus janggut. Orang asing yang tiba-tiba muncul dan membuat rakyatku berani melawan. Rakyatmu? Jakawira mengangkat alis. Bukankah kau hanya menghisap mereka, bukan melindungi? Ki Suradipa tertawa keras. Berani sekali kau bicara begitu di depanku. Aku bisa memerintahkan anak buahku menebas kepalamu sekarang juga. Jakawira menunduk tapi matanya tetap tajam. Jika itu yang kau inginkan, lakukanlah. Tapi ingat, rakyat akan semakin membencimu. Ki Suradipa menatapnya lama. Ada sesuatu yang membuatnya curiga. Siapa sebenarnya kau? Bukan rakyat biasa, aku yakin itu. Jakawira pura-pura bodoh. Aku hanya buruh, Tuan. Ki Suradipa mendengus. Lalu melambaikan tangan. Bawa dia ke penjara bawah. Penjara Ki Suradipa gelap dan lembab. Dindingnya dari batu basah. Rantai-rantai berkarat bergelantungan. Jakawira dilempar ke dalam sel bersama beberapa orang lain yang juga tak mampu membayar pajak. Apa salahmu, kawan? Tanya seorang pria kurus dengan wajah pucat. Aku hanya melawan ketidakadilan, jawab Jakawira singkat. Pria itu tertawa getir. Kalau begitu, engkau tak akan keluar dari sini dengan mudah. Namun Jakawira tidak takut. Atau ini bagian dari rencananya. Dengan berada di penjara, ia bisa melihat sendiri bagaimana Ki Suradipa memperlakukan rakyat. Malam itu ia berbaring di lantai dingin sambil menatap langit-langit batu. Dalam hati ia berjanji, aku harus kuat. Untuk rakyatku. Untuk kerajaan. Hari-hari berikutnya, Jakawira dipaksa bekerja sebagai budak. Ia disuruh mengangkut batu dari sungai untuk membangun benteng Ki Suradipa. Jika terlambat, cambuk menghantam punggung. Banyak tahanan lain yang putus asa. Tapi Jakawira justru memberi semangat. Jangan menyerah, katanya pada mereka. Jika kita masih hidup, masih ada harapan. Ucapan itu membuat para tahanan kagum. Mereka mulai melihat Jakawira sebagai pemimpin, meski ia sendiri tidak pernah mengakuinya.
Suatu malam Raden Kerta datang diam-diam ke penjara. Ia menyamar sebagai pengantar makanan. "Jakawira," bisiknya. "Aku dan beberapa pemuda desa sudah siap. Kami akan membantumu keluar dari sini." Jakawira menatapnya serius. "Belum saatnya. Kalau Caku keluar sekarang, Ki Suradipa akan semakin kejam pada rakyat. Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Bersabarlah, aku punya rencana. Biarkan aku tetap di sini, mengamati kelemahan mereka. Saat waktunya tiba, kita akan melawan bersama." Berita tentang keberanian Jakawira di penjara menyebar ke seluruh desa. Banyak orang mulai berbisik-bisik, dia bukan orang biasa. Mungkin dia utusan dewa. Atau seorang bangsawan yang menyamar, warga desa yang dulu putus asa, kini mulai punya harapan. Mereka percaya Jakawira akan membawa perubahan. Ki Suradipa yang mendengar rumor itu semakin curiga. Kalau benar dia seorang bangsawan, aku harus segera mencari tahu. Kalau tidak, bisa hancur kekuasaanku. Suatu malam, Ki Suradipa mengirim prajurit terbaiknya untuk menguji Jakawira di penjara. Mereka masuk diam-diam, pura-pura seperti sesama tahanan. Begitu pintu ditutup, mereka langsung menyerang. Pedang berkilat di kegelapan. Namun Jakawira bergerak cepat. Ia menghindar, menangkis dengan rantai besi, dan menjatuhkan lawan satu persatu tanpa bersuara. Para tahanan lain terkejut. Mereka baru sadar Jakawira bukan sekadar buruh. Gerakannya seperti ksatria terlatih. Setelah pertarungan, ia berpesan kepada mereka, "Jangan katakan apapun. Biarkan musuh tetap meremehkanku. Itu keuntungan kita." Semakin hari semakin banyak rakyat yang diam-diam mendukung Jakawira. Mereka mulai menyembunyikan makanan untuk tahanan, mengirim pesan lewat anak-anak kecil, bahkan menyelundupkan alat sederhana. Ki Suradipa mulai gelisah. Kalau aku tidak segera menyingkirkan orang itu, kekuasaanku di desa akan goyah. Malam itu Jakawira duduk di sudut penjara. Matanya menatap bulan yang mengintip dari celah dinding. Ia tersenyum tipis. "Waktuku hampir tiba. Sebentar lagi rakyat akan bangkit." Di luar penjara, rakyat desa sudah menunggu. Api perlawanan perlahan menyala. Dan tanpa mereka sadari, pemimpin sejati mereka ada di tengah-tengah mereka. Menyamar sebagai buruh biasa, fajar menyingsing di desa Tirto Agung. Kabut masih menempel di pepohonan, embun membasahi dedaunan. Namun suasana desa tidak tenang. Sejak penangkapan Jakawira, prajurit Ki Suradipa semakin sering berpatroli. Anak-anak kecil tidak lagi bermain bebas. Para ibu menutup pintu lebih cepat, dan para bapak bekerja dengan wajah penuh cemas. Namun di balik ketakutan itu tumbuh rasa lain, keberanian yang mulai bersemi. Dari dalam penjara, pesan Jakawira berhasil keluar. Para tahanan yang baru dibebaskan membawa kabar. Jakawira tidak menyerah. Dia tetap berdiri meski dicambuk setiap hari. Dia bilang, "Jangan takut, saatnya akan tiba." Bisikan itu menyebar ke seluruh desa. Para petani dan pemuda desa mulai mengadakan pertemuan rahasia di lumbung padi. Mereka menutup pintu rapat-rapat, berbicara dengan suara pelan. "Kalau kita terus diam, Ki Suradipa akan semakin kuat. Tapi kalau kita melawan, kita bisa mati. Lebih baik mati dengan terhormat daripada hidup terinjak-injak." Raden Kerta, pemuda yang pernah diselamatkan Jakawira, kini menjadi salah satu penggerak utama. Ia berdiri di tengah warga dengan wajah serius. "Saudara-saudaraku," katanya, "Ki Suradipa bisa punya banyak prajurit, tapi dia tidak punya hati rakyat. Kitalah yang jumlahnya lebih banyak. Kalau kita bersatu, kita bisa menang." Beberapa orang masih ragu. "Bagaimana kalau Jakawira sudah mati di penjara?" tanya seorang bapak tua. Raden Kerta menatapnya dengan tegas. "Selama semangatnya hidup di hati kita, dia tidak akan pernah mati." Suatu malam, prajurit Ki Suradipa kembali merampas padi hasil panen. Namun kali ini, warga desa tidak diam. Beberapa pemuda berani menghadang. "Kami tidak akan menyerahkan semuanya," teriak Raden Kerta. Prajurit itu tertawa. "Berani sekali kalian melawan." Pertarungan kecil pun terjadi. Meskipun senjata rakyat hanya cangkul, sabit, dan bambu, mereka berhasil membuat prajurit kocar-kacir. Kabar itu menyebar cepat. Untuk pertama kalinya rakyat berhasil melawan. Keesokan harinya Ki Suradipa mendengar kabar itu. Wajahnya merah padam. Ia menggebrak meja hingga piala emas jatuh berderak. "Berani sekali rakyat hina itu menantangku. Ini pasti ulah Jakawira. Kalau aku biarkan, mereka akan semakin berani." Ia segera memerintahkan, "Tingkatkan penjagaan. Kalau perlu, bakar rumah siapapun yang membangkang." Ketakutan kembali menyelimuti desa. Namun kali ini rasa takut itu bercampur dengan tekad. Malam itu, puluhan warga berkumpul di gubuk tua di pinggir hutan. Lilin kecil menyala, wajah mereka terlihat tegang. "Kita tidak bisa terus begini," kata seorang ibu. "Kalau tidak melawan, anak-anak kita akan kelaparan." Raden Kerta mengangguk.
Benar, dan kita punya pemimpin. Dia ada di penjara. Kita harus membebaskan Jakawira. Warga saling pandang, ada ketakutan tapi juga ada harapan. Malam itu keputusan diambil. Rakyat akan menyusun rencana besar untuk membebaskan Jakawira. Di dalam selnya Jakawira merenung. Ia sudah mendengar bisikan kecil dari penjaga yang berempati. Ia tahu rakyat mulai bergerak. Ia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan rakyatku binasa. Jika nyawaku harus menjadi taruhan, biarlah asalkan mereka bebas." Tiba-tiba terdengar suara berbisik dari lubang kecil di dinding. "Jakawira, kami datang, bersiaplah." Itu suara Raden Kerta. Hati Jakawira bergetar. Waktunya semakin dekat. Rencana dimulai. Raden Kerta dan para pemuda membakar gudang milik Ki Suradipa di tepi desa. Prajurit berlari panik memadamkan api, dan penjaga penjara berkurang drastis. Di saat itulah sekelompok warga lain diam-diam menyusup ke penjara. Dengan alat sederhana, mereka berhasil membuka pintu kayu yang lapuk. Jakawira cepat keluar, bisik mereka. Jakawira berdiri. Tubuhnya penuh luka cambuk tapi matanya menyala penuh semangat. "Bukan hanya aku yang harus keluar. Semua tahanan ikut." Para tahanan pun dibebaskan. Mereka berlari ke hutan meninggalkan penjara kosong. Saat Jakawira menginjak tanah bebas, seluruh warga yang menunggu di hutan bersorak pelan. "Jakawira hidup. Dia kembali." Jakawira menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Saudara-saudaraku, ini baru permulaan. Ki Suradipa akan marah besar. Tapi jangan takut, bersama kita akan menang." Sorakan menggema di hutan, menandai lahirnya perlawanan rakyat desa Tirto Agung. Dari balik jendela rumah besarnya, Ki Suradipa melihat asap kebakaran dan mendengar kabar para tahanan melarikan diri. Ia menggertakkan gigi, matanya menyala penuh dendam. "Baiklah Jakawira, kalau kau ingin perang kau akan mendapatkannya." Dan perang pun tak terhindarkan.